dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya, agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam toh, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak, tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Kalau enggak ya jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track record. Jangan dipilih orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Jangan. Indonesia sekarang ini memasuki tahun politik. Orang sudah mulai rame-rame bicara politik, bicara copras-capres, colak-caleg gitu ya. Nah, tentu saya berharap Thariqat Tijani ini mengambil peran yang lebih besar dalam tahun politik ini, terutama peran dalam mendamaikan umat, bukan peran yang terlibat di dalam perebutan kekuasaan, tetapi bagaimana umat ini bisa tetap tenang, tetap teduh, tetap damai, meskipun berbeda-beda dalam pilihannya. Tentu saya juga berharap Thariqat Tijani ini bisa menjadi contoh bagaimana memilih pemimpin yang baik, bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar ini, bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak keperbedaan yang menjadi kekuatan kita. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat Thariqat Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam toh, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak, tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Saya yakin para ikhwan akhwat Thariqat Tijani ini mampu memilih dan memilah mana yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semua, fid dini, fid dunya, wal akhirah. Saya pikir pejabat publik, apalagi setingkat menteri, harus bijaksana dalam mengeluarkan statement. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Jadi, dan publik tentu juga akan memberikan penilaian juga. Menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu. Loh, pengurus yang mana dulu? Siapa yang berhak? Saya ini salah satu pengurus ya. Masa manggil diri saya sendiri? Ketum. Hah? Lah, kan ada ADRT-nya. PKB itu ada ADRT-nya, partai itu ada ADRT-nya. Maunya si orang, kader, itu kan semua ada aturannya, kesalahannya di mana gitu kan. Kalau saya mengajak masyarakat untuk rasional, mengajak rakyat untuk memilih dengan cara cerdas, itu dianggap kesalahan, ya monggo, gitu loh. Katanya akan ada pemanggilan dari PKB untuk pernyataan Gus Yakut soal jangan pilih presiden yang ganteng doang, mulutnya manis. Nah itu sejauh ini sebetulnya surat pemanggilan dari PKB udah masuk. Nggak ada tuh. Tapi kalau dipanggil akan hadir. Kalau resmi saya akan datang. Kalau resmi? Iya dong, kalau institusi yang panggil kan saya sebagai kader harus taat. Ya, tapi ya itu. Jadi saya nggak akan merubah pendapat saya. Karena publik ini, masyarakat ini harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang cerdas, dengan cara-cara yang lebih rasional gitu ya. Karena ini sangat menentukan nasib bangsa dan negara, jadi jangan salah-salah. Itulah kira-kira pesan. Sama Pak Jokowi tadi ada bahas soal itu juga nggak? Enggak, soal kerjaan. Bahas soal PKB juga. Soal PKB juga. Enggak, urusan ini kerjaan saya dipanggil sebagai Menteri Agama gitu loh, nggak ada urusannya dengan Pak. Kirain ada nyelip-nyelip dikit kemarin Caimin. Reshuffle apa ya? Nggak tahu saya. Itu presiden dong makanya saya. Pernah menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu Itu omongan buzzer. Kemarin Caimin bilang komentarnya Gus Yakut itu kayak komentar buzzer. Tanggapannya gitu. Tanggapannya Gus gimana? Nggak apa-apa. Kali ngomong mengenai karakter politik dengan tidak memilih pemimpin yang berada itu. Bukan begitu, jangan dipotong. Jadi begini, saya sampaikan ya, jangan memilih pemimpin itu asal melihat fisiknya, mukanya ganteng, bicaranya bagus, manis gitu ya. Jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik. Kan saya menyampaikan begitu. Kira-kira kan itu betul kan. Jadi nggak boleh agama itu harus menjiwai semua kehidupan, termasuk sebagai menjiwai untuk urusan-urusan politik. Tapi jangan diperalat menjadi alat politik agama itu. Tapi ini kelihatannya membuat gaduh pesantren. Kok gaduh? Gimana? Gaduhnya di mana coba? Saya nih menyampaikan norma-norma yang benar, norma-norma yang objektif menurut saya. Publik itu ya begitu, memilih yang rasional, memilih yang yang dengan pertimbangan yang benar-benar untuk bangsa dan negara, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Salahnya di mana? Kok gaduh ya? Enggak lah menurut saya. Ya kan? Jangan menggunakan agama sebagai alat politik. Itu kan benar. Kita kan nggak mau agama kita ini ternodai hanya karena urusan politik. Ya? Jadi nggak akan kok gaduh, statementnya jadi nggak akan dicabut gitu. Ya enggak, saya ini punya kewajiban sebagai Menteri Agama untuk menyampaikan kepada seluruh umat beragama, itu nggak spesifik satu agama saja. Seluruh umat beragama menjaga agamanya masing-masing agar agamanya jangan diperalat untuk kepentingan politik. Salahnya di mana? Tapi kalau ada tanggapan misalnya dari pengamat gitu melihat bahwa ini jadi ada friksi antara Gus Yakut dengan Caimin Friksinya gitu. di mana sih? Friksinya di mana? Emang Caimin melakukan apa kan? Karena dia Ya apa-apa orang nyebut orang biasa aja. Ya, disebut mau disebut bahasa, disebut apa, selama saya meyakini, saya ini menyampaikan apa yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran. Ya silahkan nyebut saya apa saja. jadi di internal PKB nggak ada friksi-friksi itu nggak ada ya? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, tanya pengurus PKB yang aktif, saya ini pengurus PKB tapi nggak